Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang ring dan sifat-sifatnya. Oke. Yang pertama, pengertian ring. Definisi pertama. Suatu himpunan tak kosong R terhadap dua operasi yang biasanya dikatakan dengan penjumlahan dan pergandaan disebut ring jika yang pertama R harus penjumlahan terhadap huruf komutatif. Yang kedua, R harus perkalian terhadap tertutup dan asosiatif. Yang ketiga, ada R terhadap penjumlahan dan perkalian bersifat distributif, di mana untuk setiap A, B, C anggota R, yang pertama ada A kali B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Kemudian A tambah B dikali C sama dengan A kali C ditambah B kali C. Kemudian definisi kedua. Jika R penjumlahan dan perkalian adalah suatu ring dan terdapat elemen anggota R sedemikian sehingga berlaku A kali E sama dengan E kali A sama dengan A. Untuk setiap A anggota R, maka R terhadap penjumlahan dan perkalian disebut unsur kesatuan. Di sini unsur kesatuan ini merupakan identitas. Dia selain dari huruf komutatif, tertutup dan asosiatif, terhadap perkalian berdistributif juga dia harus mempunyai identitas. Kemudian ada definisi ketiga, dia jika R terhadap penjumlahan dan perkalian suatu ring dan untuk setiap A, B anggota R berlaku A kali B sama dengan B kali A, maka R terhadap penjumlahan dan perkalian disebut ring komutatif. Kemudian ada contohnya, tunjukkan bahwa Z4 adalah suatu ring. Penyelesaiannya akan ditunjukkan bahwa Z4 terhadap penjumlahan merupakan grup komutatif. Nah, di sini terhadap grup komutatif. Di sini kan terhadap penjumlahan berarti A ditambah B sama dengan B ditambah A. Oke, agak besar nih tulisan saya karena saya nggak pakai pen. Di sini misalkan A-nya 2, B-nya 3, berarti 2 ditambah 3 sama dengan 2 ditambah 2, 2 ditambah 3 sama dengan 1. Kenapa 2 tambah 3 sama dengan 1? Karena hasilnya 5 di modulo 4, berarti 5 kurang 4, berarti ininya 1. Kemudian tadi kan 2 tambah 3 sama dengan 1, kemudian 3 tambah 2 sama dengan tadi kan 2 ditambah 3 menghasilkan 1. Oke. Kemudian di sini tadi 2 ditambah 3 sama dengan 1. Di sini 3 ditambah 2 itu sama dengan 1. Sama kayak seperti tadi, karena hasilnya 5, berarti karena di modulo 4, berarti 5 kurang 4 sama dengan 1. Kemudian ada si Z4 terhadap perkalian. Ini dia jadi terhadap perkalian dia harus bersifat tertutup. Ini semua tertutup. 0 kali 0, 0. 0 kali 1, 0 kali 1, 0. 1 kali 1, 1. 2 kali 1, 2. 3 kali 1, tetap 3. Ini semua bersifat tertutup. Apa ini maksud dengan tertutup? Tertutup itu adalah anggota dari si Z4 itu. Anggota dia sendiri. Berarti semua anggota si Z4 kan dia dari, ini saya lupa, Z4.
Z4. Oke, Z4 itu sama dengan anggotanya adalah 0, 1, 2, dan 3. Nah, itu anggota dari CZ4. Berarti karena dia tertutup, itu berarti anggota itu sendiri yang ada di dalam CZ4. Nah, ini perkaliannya semua. Ini merupakan hasilnya itu merupakan hasil dari anggota CZ4. Makanya Z4 tertutup, ya. Asosiatif sifatnya. Oke, kita tengok. A kali B kali C kali B. A-nya kita anggap 2, B-nya kita anggap 3, C-nya kita anggap 1. Berarti gini. 2. Dianggap 2. 2 kali 3 itu hasilnya 6. 2, ya kan? 6 kurang 4 berarti 2. Kemudian tadi kan 2, 3, 1. C-nya 1. Berarti dikalikan 1. 2 dikali 1. Hasilnya tetap 2. Ya kan? Ini benar. Dia berdistributif kiri dan kanan. Nah, kamu lihat di sini. Distributif kiri kanan itu dipenuhi. Karena untuk setiap A, B, C-nya itu anggota CZ4, berarti A-nya misalnya tadi 1, B-nya 2, C-nya 3, berarti 1 kali 2 ditambah 1 kali 3. 1 kali 2, 2 ditambah 1 kali 3, 3 sama dengan 5. 5 itu karena Z4 berarti modulnya sampai 4, berarti itunya sama dengan 1. Oke? Lanjut. Dan ini, dan ini semua bersifat karena sudah memenuhi terhadap huruf komutatif, terhadap perkalian, bersifat komutatif, terus terhadap tertutup, asosiatif, dan distributifnya juga telah memenuhi, maka ini disebut dengan ring. Lanjut, yang soal nomor 2. Misalkan M2Z menyatakan himpunan matriks berorder 2 kali 2 dengan entry bilangan bulat. M2Z ini adalah entry 2, kalau ada 2 di depannya, adalah ring terhadap penjumlahan matriks dan perkalian matriks. Apakah ring komutatif? Penyelesaiannya tadi kan katanya sifatnya itu harus tertutup. Berarti kalau tertutup karena dia tertutup, berarti dia kan tidak disebutkan kan berapa angkanya. Jadi kita anggap aja lah ordernya itu 000. Karena kenapa 000? Karena di sini adalah identitas terhadap penjumlahan. Dari identitas penjumlahan itu adalah 0, makanya kita buat ini 00. Ini terhadap penjumlahan. Oke. Kemudian yang nomor 2-nya ini sifat yang kedua, dia tertutup terhadap penjumlahan matriks. Misalkan A tambah B, A B C D ditambah W X Y Z itu sama dengan A tambah W, B tambah X, C tambah Y, dan D tambah Z. Ini A, B, C, D, W, X, Y, Z ini merupakan anggota dari si Z. Dan sehingga A tambah W, B tambah X, C tambah Y, D tambah Z itu anggota si Z juga. Sehingga matriks dari A tambah W, B, X tambah C tambah Y, D tambah Z itu merupakan anggota dari M2Z, atau M2Z itu tertutup terhadap penjumlahan matriks. Ini sudah memenuhi. Kemudian dia ada penjumlahan matriks bersifat asosiatif. Kamu lihat A tambah B
C tambah D, E, F, G, H, I, J, K, L. Kalau kamu jumlahkan, itu ada A tambah E, B tambah F, C tambah G, D tambah H. Ini hasil dari A tambah B tambah C tambah D. Nih hasil dari ini, yang ini. Oke. Kemudian I, J, K, L. Kemudian ini kamu jumlahkan. Ini kamu jumlahkan. Maka hasilnya ada A tambah E ditambah I ditambah B tambah F tambah C ditambah J tambah G tambah K ditambah D tambah H tambah L ditambah L. Nah, karena tadi dia bersifat asosiatif, kan bersifat asosiatif itu kan dia kan gini, A tambah B tambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah B tambah C. Ini kan karena dia sifat asosiatif. Ini sifat asosiatif ya. Jadi karena ini hasilnya merupakan ini A tambah B tambah C, maka kita rombak dia menjadi A tambah B tambah C ini. Jadi A ditambah, nah sifat asosiatif dia kolomnya dirubah, A tambah E tambah I, B tambah F tambah J tambah G tambah C tambah kurung G tambah G tambah K, D tambah H tambah L. Nah ini sama dengan yang ininya kamu rubah A, B, C, D. Nah, kamu pisahkan ordonya. Terus E tambah I tambah F tambah J ini kan menghasilkan jadinya karena ini A tambah B tambah C. Hasil dari B tambah C. Ini. Sudah, habis itu kamu buka E tambah I, F tambah J, G tambah K, H tambah L. Kamu buka ordonya, makanya hasilnya gini. Maka terbukti bahwasanya penjumlahan matriks bersifat asosiatif. Terus yang kemudian yang keempat ada identitasnya. Identitas terhadap penjumlahan matriks itu 0,0. Kenapa 0,0? Kenapa 0? Karena harus menghasilkan unsur itu sendiri. Nah, kalau misalnya unsur D itu A, B, C, D, berarti hasilnya harus juga A, B, C, D. Kemudian ada ini ada identitas. Kalau ada identitas berarti ada inverse. Inverse-nya itu inverse dari A, B, C, D itu adalah negatif A, negatif B, negatif C, negatif D. Itu sama dengan harus mempunyai inverse yang hasilnya juga 0. Kemudian ada keenam, itu pada berlaku sifat komutatif. Misalkan A, B, C, D ditambah E, F, G, H itu sama dengan A tambah E, B tambah F, C tambah G, D tambah H, dan itu menghasilkan E tambah A. Kenapa E tambah A? Kenapa dari sini? Kenapa dirombak? Karena A tambah B itulah sama dengan B tambah A Oke, B tambah A. Makanya dia dibalikkan. Berarti E tambah A, F tambah B, G tambah C, dan H tambah D. Kemudian ada sifat ketujuh, M2Z tertutup terhadap perkalian matriks. Nah, perkalian matriks itu pelajaran waktu SMA kalau nggak silap saya. Matriks itu kan, ini perkalian matriks itu adalah A baris kali baris ditambah kolom kali kolom. Berarti A tambah kali W ditambah B kali Y.
Kemudian ada A kali X ditambah B kali Z. Begitu seterusnya sampai C kali X ditambah D kali Z. Sehingga A, B, C, D ini merupakan tertutup pada perkalian karena itu menghasilkan bilangan itu sendiri. Kemudian ada perkalian matriks bersifat distributif kiri dan kanan. Ini kamu kalikan dulu distributif kiri dan kanan. Distributif kirinya nanti kamu jumlahkan, habis itu baru kamu kalikan. Sama kayak distributif kiri, distributif kanannya juga kamu jumlahkan dulu, baru kamu kalikan dulu, baru kamu jumlahkan. Karena dari sifat pertama sampai sifat ke-8 memenuhi, maka ini M2Z ini membentuk ring. Sedangkan kalau ditanya pakainya ring komutatif, coba kita masukkan ke dalam 2, 3, 4, 5, dan 4, 5, 6, 7. 2, karena tadi 2, 3, 4, 5 ya. Oke, kita buat dulu ya. A kali B kali C kali D. 2 kali 4, 8. Oke, ditambah 8 ditambah 3 kali 6, 18. Oke. Kemudian 4 kali 4, 16. Ditambah 4 kali 4, 16. 4 kali 5 kali 6, 30. Oke, ini kita bilang 30. Ini ordo ya, ordo 2 kali 2. Kemudian ada 2 kali 3, 10. Oke, 2 kali 5, 10. 3 kali 7, 21. Oke, terus ada berapa nih ya? 4 kali 5, 20. Ditambah 4 kali 5, 20. 5 kali 7, 35. Ini hasilnya itu sama dengan 8, 18, 26 ya. Ya, 26. 16, 30, 46. Terus 4 kali 46, 2, 10, 21, 31. 20, 35, 55. Oke, itu 55. Ini ordo yang sebelah sini aja. Apakah sama? 4 kali 2, 8. 5 kali 5, 25. Udah, 8 tambah 25, 33. 33. Udah, itu 33. Kemudian 6 kali 2, 12. 7 kali 4, 28. 12 tambah 38, 40. Aduh, sini aja lah. 33. 40 tadi ya. 40. 40. Kemudian 4 kali 3, 12. 5 kali 5, 25.
12 tambah 25, 25. 12 tambah 25, 37. Kemudian 6 kali 3, 18, 18 tambah 7 kali 5, 35, 18 tambah 75, 18 tambah 35, 53. Kemudian di sini ada perbedaannya. Maka ring terhadap order 2 itu bukan ring komutatif. Oke, ada soal yang nomor 3, yaitu misalkan Z akar 2. Menyatakan himpunan bilangan A tambah B akar 2 dengan A, B anggota Z. Akan dibuktikan Z akar 2 membentuk ring terhadap penjumlahan dan perkalian bilangan real. Oke, yang tadi kita dibuktikan dia penjumlahan dua bilangan. Misalkan A tambah B akar 2 ditambah C tambah D akar 2. Itu sama dengan A tambah C ditambah B tambah D akar 2. Kamu tidak bisa menambahkan A tambah D akar 2. Itu kamu tidak bisa. Nah, ini karena itu bukan penjumlahan, tapi perkalian. Nah, ini ada A tambah C ditambah B tambah D akar 2. Itu anggota dari Z akar 2. Kemudian ada yang kedua, A tambah B akar 2 ditambah C tambah D akar 2 ditambah E tambah F akar 2. Kamu lihat di sini merupakan sifat asosiatif. Ketika kamu jumlahkan A tambah C, B tambah D akar 2 sama ditambah E tambah F akar 2 itu menghasilkan A tambah C tambah D tambah E sama dengan B tambah D ini tambah B tambah D tambah F akar 2, sehingga A tambah B sifat asosiatif tadi pertamanya kurungnya di awal, sekarang kurungnya di akhir. Nah, itu maka berlaku sifat asosiatif. Nah, identitas, karena ini identitas terhadap penjumlahan, maka identitasnya 0 karena harus menghasilkan anggota itu sendiri. Kemudian ada negatif dari A tambah B akar 2. Negatif dari A tambah B akar 2 ini merupakan inverse. Jadi kebalikan, inverse itu kan kebalikan, berarti A tambah B akar 2 itu sama dengan minus A dikurang B akar 2. Kenapa kok nggak 1 per A tambah B akar 2, Bu? Karena 1 per A tambah B akar 2 itu untuk inverse dari perkalian. Kemudian ada sifat penjumlahan terhadap komutatif. Dia A tambah B akar 2 ditambah C tambah D akar 2 itu harus menghasilkan C tambah D akar 2 ditambah A tambah D A tambah B akar 2. Kemudian ada sifat yang keempat, himpunan Z akar 2 juga tertutup terhadap perkalian. Ini ada karena dia tertutup terhadap perkalian, berarti A kali B ditambah kali C, A kali B akar 2 dikali C tambah D akar 2 itu harus menghasilkan AC ditambah 2BD ditambah AD ditambah BC akar 2. Karena karena A, B, C, D anggota si Z, maka hasil dari si perkalian dari Z akar 2 ini telah memenuhi. Kemudian ada sifat asosiatif perkalian, tambah B akar 2 dikali AC tambah D akar 2 dikali E tambah F akar 2 harus menghasilkan sama dengan A tambah B akar 2 C dikali C tambah D akar 2 dikali E tambah F akar 2. Ini harus berlaku sifat asosiatif terhadap perkalian. Kemudian ada sifat ke-8 yang merupakan distributif. Sifat distributif dia harus berlaku mempunyai sifat distributif kiri dan kanan, dan ini telah memenuhi sifat distributif. Nah, sehingga dari 1 sampai 8 diperoleh Z akar 2 adalah ring terhadap penjumlahan dan perkalian bilangan real.
Kemudian sifat-sifat dinyatakan dalam teorema berikut ini. Nah, sifat-sifat ring itu ada elemen nolnya ada R terhadap R itu adalah tunggal. Setiap elemen yang R mempunyai inverse tunggal juga. Terus dia mempunyai kanselasi kiri. Kanselasi kiri itu penggeseran terhadap bagian kiri. Dia harus mempunyai hukum kanselasi, atau baik kanselasi kiri maupun kanselasi kanan. Kemudian dia mempunyai sistem setiap persamaan AX tambah B itu harus, dan X tambah A sama dengan B mempunyai penyelesaian tunggal juga. Kemudian dia harus ada min kali min A itu sama dengan harus A, dan min kali A tambah B hasilnya min A ditambah min B. Dan yang ketujuh, dia harus jika M dan N adalah bilangan bulat, maka M dan M tambah N kali A sama dengan MA tambah NA. Begitu juga M kali A tambah B, MA ditambah MB. Dan M kali NA itu sama dengan menghasilkan MN kali A. Ini ada misalkan teorema kedua, misalkan R ring 0 adalah elemen 0 pada R dan ABC anggota R, maka 0 kali A sama dengan A kali 0 sama dengan 0, A kali min B sama dengan min A kali B, itu sama dengan min kali AB. Kemudian ada yang si C min A kali min B itu harus menghasilkan AB. Kemudian yang keempat itu ada min A tambah B itu harus menghasilkan min A ditambah min B. Kemudian ada yang kelima, A kali B kurang C itu menghasilkan A, B kurang AC, dan A kurang B kali C, AC kurang BC. Terus F, yang keenam ada si min 1 kali A itu harus hasilnya min A. Terus yang ada si G min 1 kali min 1 harus menghasilkan 1. Buktinya kamu bisa lihat sendiri, 0 kali A ditambah 0, 0 sama dengan A. Ini sifat 0 pada R. Kemudian ada sifat distributif kiri pada R. Kemudian dia masuk ke sifat 0 pada R. Nggak apa-apa di dua kali dari apa maksudnya, nggak apa-apa dua kali sifat yang dilakukan, tapi harus ada di dalam sifat-sifat ring. Terus ada 0 sama dengan 0A dengan kanselasi kanan. Kenapa kanselasi kanan? Ya, yang sebagian sebelah kanannya ini yang dikanselasikan. Oke, digeser. Oke, itu sama dengan 0. Nah, tengok di sini setiap kanselasi kanan dengan cara yang sama untuk A sama dengan 0. Nah, semua pembuktian ini kamu bisa lihat sendiri dan kamu bisa memahami sendiri. Lanjut. Ini ada soal. Ini soalnya dikumpul untuk tugas sehingga kamu bisa mengerjai. Sebenarnya soalnya lebih banyak lagi, cuman ini aja dulu. Ini aja syukur, alhamdulillah kalau kamu bisa mengerjakannya. Ya udahlah ya, sekian materinya. Nah, semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami, semoga mengerjakan tugasnya dengan mandiri, tidak ada contek-mencontek, tidak ada lempar sana lempar sini jawaban. Nah, sama aja itu dengan mencontek, ya kan? Ya udah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.